Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk nge-reaction Solo Leveling yang season 2 episode ke-11. Jadi di episode yang kemarin itu, beberapa hunter yang peringkat S udah datang ke Pulau Jeju buat ngelawan monster semut itu. Dan dia tuh dapat bantuan dari Jepang gitu, hunter yang ada di Jepang yang peringkat S. Tapi justru malah si Jinwo itu nggak ikut untuk misi yang ada di Jeju ini. Dan kemarin tuh pas di endingnya, kayak hunter yang dari Jepang itu tiba-tiba kayak diserang gitu dalam hitungan detik. Kayak tiba-tiba dia nyerang terus langsung mati gitu yang hunter cewek. Gue nggak tahu itu siapa yang nyerang, tapi menurut gue kayaknya itu salah satu anaknya Ratu Semut yang baru lahir itu loh, yang badannya gede banget, yang telurnya itu besar banget. Gue rasa itu serangan dari dia sih, karena kayak siapa lagi gitu yang punya kekuatan seperti itu ya kan. Dan gue masih berharap nanti si Jinwo bakalan datang ke sini buat ngebantu hunter yang ada di sini. Karena kalau misalkan gak ada Jinwo, gue gak yakin sih mereka bisa menang ngalahin monster yang ada di Jeju ini. Kalau ada Jinwo sih gue masih percaya ya monster yang ada di Jeju ini bisa dikalahin gitu aja. Cuma ya kita berharap aja semoga Jinwo beneran datang untuk ngebantu hunter yang di sini. Udah gitu aja. Oke, jadi langsung aja kita tonton Solo Leveling yang season 2 episode ke-11. Let's play. Iya, ini yang kemarin benar-benar dalam hitungan detik langsung ngebunuh gitu. Palanya langsung hilang juga. Mereka kalau dalam hitungan detik palanya putus semua. Gila. Oh, apa yang semut putih ini dia lebih kuat ya? Bukan setara dengan peringkat S. Keras banget. Karena keras sama dia ditekan pakai tubuhnya gitu dong biar kuat. Gila. Iya kan, keras. Sumpah, gue masih penasaran siapa yang ngalahin hunter yang dari Jepang itu. Cepet banget soalnya. Ya, penciumannya dia tajam ya. Wow, si Beck itu juga bisa ngelihat jarak jauh gitu. Keren. Gue rasa unit yang di luar itu udah pada kalah semua deh sama semut yang besar itu, yang raksasa. Aduh, gue takut nanti dia mati juga. Badannya dimakan gitu atau gimana? Tuh kan, yang anaknya yang gede itu. Ada apa, ada apa? Ada apa sih? Wah, gede banget. Wah, keren, dia bisa nge-heal langsung banyak orang gitu ya.
Oh. Wah, tapi yang gede kayaknya lebih kuat deh, lebih keras. Dia berubahnya sampai kayak gini dong. Kali ini gue ngeliat perubahannya dia. Oh, ini yang nyiarin itu ya? Hati-hati. Iya, hati-hati. Wah, disiarin. 戦うことのない S 級ハンターたちが息を合わせ見事な連携。 Tapi seru juga ya kalau misalkan seluruh warganya pada bisa ngelihat pertarungan mereka gitu. Jadi kayak tahu kemajuannya gitu loh. Nah, ini gila juga ya dia bertarungnya. Kemampuan berpedangnya dia bagus. Semua orang pada nontonin dong, pasti sih. Kayaknya ratunya susah deh. Keras banget itu badannya. Kan, keras banget pasti badannya. Awas. Itu apa? Ah, racun pasti. Untung ada dia, sumpah. Wah, gila. Dia healernya keren banget. Cepet lagi nyembuhinnya. Chris kalah. Ah, tapi kalau dia kalah kan masih ada anak yang baru lahir kemarin. Anaknya juga kuat. Tapi seenggaknya berkurang satu lah musuh kuatnya. Wah, gila dia keren banget. Berhasil? Jatuh sih semutnya. Berhasil. Kepotong palanya. Keren. Keren. Ratunya udah dikalahin. Iya, anaknya belum, masih ada anaknya. Enggak, belum sumpah, masih ada anaknya yang gede itu. Sumpah, anaknya. Gue masih nggak merasa tenang, sumpah. Gue bilang apa, anaknya yang gede itu.
Nah ini dia yang paling kuatnya. Kayaknya dia nih evolusinya bener-bener bagus banget gitu. Jadi kuat banget semutnya. Ya kan, ini lawan yang sebenarnya yang harus mereka lawan. Diam aja. Iya, kok dia nggak dia apa-apain? Dia ngapain? Dia ngapain? Dia makanin mayat ibunya sendiri atau gimana sih? Iya kan? Ih, iya lagi. Cahaya duluan yang diincar, astaga. Sumpah Jinwo lo harus datang. Gue bilang apa? Gue belum bisa tenang. Ini lawan yang harusnya mereka lawan. Sumpah. Udahlah, mereka bukan iniannya, bukan tandingannya, sumpah. Gak ada apa-apanya. Beneran cuma dalam hitungan detik loh dia ngalahinnya. Peringkat S loh ini yang dikalahin. Oh, jangan-jangan dia udah sadar. Serius? Kok bisa ketahuan? Musuh. Anjir. Ya, sumpah. Gila nih, monster ini gila. Ada berapa hunter peringkat S di situ yang dikalahin sama dia cuma dalam hitungan detik. Lu bayangin sekuat apa dia. Dia bisa ngomong? Kurang ajar nih monsternya, nyamar jadi temennya ya. Ngikutin suara temennya ya. Bisa. Pantesan mayatnya pada hilang, sama dia dimakanin. Ibunya aja sama dia dimakanin. Hah? Oh, dia nganggepnya ini kayak kerajaan gitu kali ya. Oh iya, ada Goto ya di luar ya. Sumpah, gimana caranya bisa kabur kalau semua-semuanya pada nyerang semua? Enggak. Mereka udah mati sama yang si itu. Iya. Itu dia. Gue penasaran sekuat apa sih Goto ini. Sumpah nyebelin. Terus lu yang paling berjasa gitu? Terus yang lainnya jadi korban gitu? Masih aja ya berpolitik. Gak akan bisa lu mundur.
Gak bakal bisa lu mundur. Pasti dia nyamperin lu. Kan? Oh, gue bilang. 行け。 行け。了解。 Oh, berarti dia termasuk kuat nih. 凄まじく鋭いオーラ。おう、そうだ。私が王だ。 Tapi si Goto nggak ngerasa takut ya dia ya? Itu apa? Sumpah ini gimana mereka kabur kalau kayak gini? もっと火力を上げてくれ。無茶言わないでください。頼みの綱のチェももうここまでか。 Bayangannya si Jinwoo kan ditaruh ke badan mereka semua. Dia ngawasin dari jauh ternyata. 交換。 Sumpah gue kesel. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-11 dari Solo Levelingnya season 2. Emang selalu ya Solo Leveling ini sengaja banget di episode terakhirnya itu dibikin kayak nanggung gitu loh. Dibikin kayak kita jadi penasaran sama episode berikutnya. Dan gue tuh baru keinget kalau si Jinwoo kan pas yang waktu latih tanding itu dia sengaja masukin tentara bayangannya kan ke apa sih badan para hunter itu kayak buat mengukur kemampuan para hunter gitu kan. Ternyata tentara bayangannya tuh diumpetin di bayangan mereka gitu loh. Dan selama ini si Jinwoo tuh udah ngawasin mereka. Jadi kayak yang gue pikir si Jinwoo awalnya gak mau terlalu ikut campur sama misi ini, ternyata tuh enggak sama sekali. Selama ini tuh dia udah mengawasi mereka dari bayangannya gitu loh. Dan tadi pas yang dalam keadaan terdesak, bayangannya langsung pada keluar semua. Terus tadi dia sempat bilang apa sih kayak tuker gitu. Kan dia sebelumnya dapat kemampuan baru yang dari dungeon yang dia berhasil dapat obat yang buat ibunya itu, gue lupa dungeon apa namanya. Dia punya kemampuan baru kayak dia bisa tukeran tempat sama bayangannya itu kan. Dan itu pernah dia coba di episode yang sebelumnya yang dia tukeran tempat dari dungeon terus langsung keluar ke kota gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan dia lagi ada di kota, kalau misalnya dia langsung bertukar tempat sama tentara bayangannya yang ada di Jeju ini, berarti kan dia bisa datang dalam hitungan detik buat ngalahin monster yang ada di Jeju ini. Sumpah gue seneng banget. Ini yang gue harapin. Dan gue juga emang udah agak yakin sih sebenarnya kalau si Jinwoo ini bakalan datang. Cuma gue tuh baru ngeh kalau si Jinwoo kan bisa tukeran tempat ya. Jadi kayak walaupun dia nggak ikut juga dia bisa datang kapan aja dia mau, ya nggak sih? Oke, gue nggak sabar banget buat tunggu episode yang berikutnya. Karena episode yang berikutnya pastinya kita bakal dikasih lihat gimana si Jinwoo ngalahin pasukan yang semut ini. Atau mungkin si Jinwoo juga bakal ngalahin yang anak semut itu yang gede tadi itu yang paling kuat. Gue gak sabar ngeliat pertarungan mereka sih. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.